Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelas PGMIA akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan anak dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu D.R.A. Desnita MSI dan Rahma Rizkia Elvika SPDI MSI. Baiklah, di sini kita akan membahas 7 materi. Yang pertama, konsep dasar psikologi perkembangan anak. Yang kedua, hakikat perkembangan. Yang ketiga, isu-isu kontemporer pendidikan Islam anak usia dini. Yang keempat, tahapan perkembangan anak. Yang kelima, teori dan metode psikologi perkembangan. Yang keenam, perkembangan anak. Yang ketujuh, perkembangan kognitif anak. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar psikologi perkembangan anak. Pengertian psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak adalah psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, psik, yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Kasira mengatakan, ruang lingkup materi psikologi perkembangan meliputi masa dalam kandungan, masa bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pueral, masa pra-remaja, dan masa remaja, serta masa dewasa. Arti penting psikologi perkembangan. Arti penting psikologi perkembangan bagi guru. Penguasaan guru tentang psikologi pendidikan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru, yakni kompetensi pedagogik. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat: yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara cepat. Yang kedua, memiliki strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan konseling dan sebagainya. Tujuan dan kegunaan psikologi. Tujuan dan kegunaan psikologi yang pertama, untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Yang kedua, agar dapat memilih, memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kedua, yaitu hakikat perkembangan. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu ataupun organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu isu-isu kontemporer pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama, kesadaran personal melalui permainan anak dapat tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Yang kedua, kesadaran emosional. Melalui permainan anak dapat menerima, berekspresi, dan memecahkan masalah dengan positif. Yang ketiga, membangun sosialisasi. Bermain dapat menumbuhkan rasa sosialisasi pada anak. Yang keempat, pengembangan komunikasi. Yang kelima, pengembangan kognitif. Yang keenam, pengembangan kemampuan motorik pada anak. Yang keempat itu tahapan perkembangan anak. Tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan sensori motor 0-24 bulan. Tahapan pra-operasional 2-7 tahun, tahapan operasional 7-11 tahun, tahapan operasional formal mulai dari 11 tahun. Teori dan metode psikologi perkembangan. Yang pertama, metode 1, cross-sectional method, berbeda karakteristik. Kedua, metode longitudinal, melibatkan kekelompokan. Yang ketiga, metode korelasional, untuk menemukan suatu hubungan variabel dengan
teori psikodinamik, menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, teori kognitif, menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Yang keenam, perkembangan anak, mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada masa kelahiran dan masa remaja, serta otonomi. Yang ketujuh, perkembangan kognitif anak, mengacu pada tahapan kemampuan seseorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengamatan yang ia dapatkan.